Perkenalkan, nama saya Igdean Rian Swastawa, NPM 19321212668, kelas C6. Saya dari kelompok 8 mau bertanya kepada kelompok 4. Risoles di Indonesia ada yang isi lainnya, tumisan daging cincang atau sayur-sayuran dan sangat mudah ditemukan. Jika diuraikan dalam pengertian, apa arti risoles menurut kelompok kalian? Terima kasih. Menurut kelompok kami, risoles adalah pastry yang berisi daging, biasanya daging cincang, dan sayuran yang dibungkus dadar dan digoreng setelah dilapisi tepung panir dan kocokan telur ayam. Dua jenis risoles dikenal di Indonesia adalah risoles sayuran bercampur daging tumis dan risoles yang berisi selai. Bentuk kue ini persegi panjang seperti amplop. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Dudoni Surya Adi Pratama, NPM 1932121465 dari kelompok 8 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa perbedaan produk risoles Anda dengan produk risoles lainnya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Doni. Produk kami jelas berbeda dengan produk yang lain karena membuat hidangan dengan masakan yang memanfaatkan tepung dan olahan ayam dan juga sayuran yang memiliki cita rasa nikmat dan bergizi untuk tubuh dan cocok dikonsumsi untuk orang diet. Mengapa kami berani katakan cocok untuk dikonsumsi orang diet? Karena berbahan dasar ayam salah satu bahan makanan berprotein tinggi dan sangat penting dalam diet sehat. Protein ada pada ayam adalah asam amino yang bermanfaat untuk membangun blok otot otak. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya IKD Agus Aditya Dwi Pratama, NPM 19321212288. Saya dari kelompok 8 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa yang melatar belakangi usaha kalian, serta apa tujuan dari usaha kalian? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayu Eka Cantika Ambarawati, NPM 1932121570, akan menjawab pertanyaan dari Aditya. Yang melatar belakangi usaha risoles kami karena usaha kuliner rumahan yang satu ini merupakan jenis usaha favorit. Usaha yang bisa dilakukan dengan mudah dan bisa dimulai dengan modal yang tidak begitu besar. Meskipun olahan makanan yang satu ini sudah diketahui semua orang, namun kenyataan peluang usaha risoles ini masih terbuka cukup lebar. Di tengah maraknya cemilan bergaya barat hingga membuatnya masih banyak diminati semua orang dan pamornya pun juga tak kalah dengan jajanan modern. Lantaran makanan yang satu ini bisa dibuat sevariasi mungkin agar mereka tak pernah bosan ketika akan menikmatinya. Memang dalam membuat cemilan makanan yang satu ini memang terbilang cukup mudah. Selain itu, bahan-bahan yang dibutuhkan pun dapat mudah dicari di pasar-pasar tradisional. Dengan rasa yang dimiliki risoles yang gurih hingga membuatnya sangat enak dijadikan sebagai cemilan pagi, siang, maupun sore hari. Tujuan dari usaha kami yaitu yang pertama, meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, untuk menerapkan jiwa berwirausaha. Yang ketiga, melatih kemandirian. Yang keempat, mampu memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Ade Bagus Indah Sadu Prawangsa, NPM 1932121350, kelas C6. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 4. Saya dari kelompok 8. Di sini ada analisa SWOT-nya pada point weakness dijelaskan tidak tahan lama karena tanpa bahan pengawet dan produknya mudah ditiru. Bagaimana jika produk yang dijual sama sekali tidak laku terjual semua padahal makanan tersebut tidak bisa bertahan lama? Meski sudah dilakukan pemasaran dalam berbagai cara promosi dan juga trik apa yang akan dilakukan agar bisa membedakan makanan yang Anda jual berbeda dari yang lain karena makanan tersebut mudah ditiru. Terima kasih. Saya Heni Ali Febrianti, NPM 19321212524. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ida Bagus Dinda Candu Prawangsa. Jika tidak laku dijual sebelumnya sudah kami perhitungkan modal berapa dan untungnya berapa. Karena produk kami berisi label tanpa bahan pengawet, otomatis produk kami tidak tahan lama. Jadi harga bisa sedikit dinaikkan agar keuntungannya sedikit lebih besar. Jadi walaupun tidak terjual habis,
Setidaknya keuntungannya itu bisa menutupi hasil yang tidak terjual. Dan yang membedakan produk makanan kami dari yang lain adalah rasa dari risoles itu sendiri. Dan juga produk makanan yang kami buat tanpa menggunakan bahan pengawet. Kami akan membuatkan label khusus yang bertuliskan bahwa produk kami tanpa menggunakan bahan pengawet. Jadi makanan yang kami jual sudah pasti sehat. Baik, perkenalkan nama saya Renaldi Rifana Putra, NPM 19321212347. Saya dari kelompok 8 ingin bertanya kepada kelompok 4 dengan pertanyaan bagaimana strategi kalian agar para konsumen tidak bosan membeli produk makanan yang kalian jual. Itu dari pertanyaan saya ucapkan terima kasih. Saya Irma Putri Anggraini, NPM 193212123 akan menjawab pertanyaan dari Renaldi, yaitu bagaimana strategi kalian agar para konsumen tidak bosan membeli produk makanan yang kalian jual. Jawaban kami adalah, kami akan membuat variasi risoles yang baru, terutama pada bagian isi dari risoles. Kami juga akan menambah varian isi risoles yang berbeda. Kami akan membuat berbagai varian saus untuk risoles agar terlihat berbeda daripada penjual risoles lainnya. Serta kami pun memastikan rasa dari risoles yang kami buat tetap stabil, dan kami juga memperhatikan kualitas dari produk yang kami buat. Terima kasih.